Hai Potatoers, apa kabar kalian? Terima kasih semuanya sudah mengikuti channelku. Kita punya 4 kartu. Untuk temanya kali ini adalah tulus, modus, atau apa? Hubungan dia kepada kamu. Tulus, modus, atau apa? Ya, kalian silakan pilih pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Gunakan mata batin kalian, konsentrasi kalian, dan fokuskan pada orang yang kalian suka. Silakan pilih ya, dan ini ingat, pembacaannya adalah untuk satu orang satu, teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya kamu punya orang, 2 orang, dan kamu milih satu aja, it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Misalnya hatinya sama gitu ya. Jadi satu orang untuk satu kartu. Mau orang yang kedua kartunya sama, it's okay, nggak apa-apa. Dan nggak bisa untuk semua. Kalau kamu buka semua, maka tidak akan bereaksi untuk kamu. Ya, pilihan pertama adalah pilihan yang paling tepat. 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik kita sudah selesai. Kita akan masuk ke pembacaan kartu pertama. Untuk pembacaan kartu dia pertama, tulus, modus, atau apapun namanya, kita akan lihat di sini. Kita buka dulu ya, teman-teman. Energi kamu, energi dia. Energi dia pasti yang di sebelah kiri. Energi kamu pasti yang di sebelah kanan. Oke, kita ketemu ada line-nya. Ada sword ya, tower ya. Kita akan lihat di sini apakah tulus atau modus. Kita masuk sebelum tulus atau modus, kita lihat dulu. Di sini ada anger, ada marah, ada banyak kata-kata yang menyakitkan. Ini betul sekali. Ada kartu Ten of Swords, ada kartu The Tower, bla 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 bla. Ini adalah hubungan toksik. Aku tidak memilih kartunya loh. Maksudnya dalam arti ini percaya apa enggak ya? Aku tidak memilih kartu-kartu ini. Aku hanya ya 1, 8, 8, 8 gitu di setiap pile. Dan ini kalian hubungannya adalah toksik. Karena kenapa? Hubungan ini sebetulnya itu egonya masih besar ya teman-teman. Ego masih besar, kemudian masih sering marah-marah, masih sering salah satunya kalau nggak bisa nurutin atau masih seenaknya sendiri tanpa mengerti perasaan yang lain. Jadinya itu menyakitkan. Kita lihat energi dia sama kamu. Ya, ada kartu Ace of Wands dan ada kartu Five of Wands. Bagaimana sih sebetulnya? Aku lebih melihat seseorang di sini, kamu tuh hanya minta keadilan, sementara dianya sendiri kayak masih kekanak-kanakan ya. Aku ngeliat masih immature karena ada kartu Ace of Wands. Segala sesuatu yang dilakukan dia terhadap kamu adalah tidak dilakukan dengan hati yang tulus atau sebetulnya tidak terjadi. Misal contohnya kayak gini. Ketika kamu minta dia ketemu sama orang tua kamu atau kamu pengen ada komitmen di hubungan ini atau apapun itu. Contoh salah satu yang pertama tadi, mau ketemu sama orang tua. Kayaknya dikenalin susah banget atau ketika datang ke orang tua kamu sifatnya kayak acuh nggak acuh atau gimana gitu. Karena kenapa? Banyak yang dia lakukan itu merasa terpaksa, merasa kamu dikte, merasa ini bukan gue banget nih gitu. Aku tuh nggak boleh begini, aku tuh nggak boleh lemah, aku tuh nggak boleh begitu. Ya, jadi ini hubungan toksik. Kalian mungkin kerap ada yang ya sorry nih, mau main tangan, mau apa. Tetapi ketika dia datang sama kamu, ketika dia berantem sama kamu, keras ya, aku nggak tahu nih sampai KDRT atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kamu tuh kayak apa ya, sama-sama udah tahu sakit, tapi kayak masih menjalani ini. Ya. Orang ini kayak banyak mengulur waktu, kalau aku bilang. Banyak mengulur waktu, banyak melakukan hal-hal yang menurut saya sih kayaknya sangat nggak dewasa. Dan di sini sebetulnya ya, kamu tuh udah kayak merasa nggak ada harapan sih sama orang ini. Tapi entah kenapa kamu tetap menjalani. Seperti yang aku bilang teman-teman, hubungan ini pure hubungan toksik. Jadi kalau misalnya
kamu sendiri pengen menjalani hubungan ini, aku sangat tidak menyarankan, ya. Tetapi kita lihat di sini kan ada kartu Eight of Swords. Sebetulnya itu kalau tidak ada perubahan di antara kalian, ya kalian akan sama-sama merasa sangat kecewa satu sama lain. Jadi buat apa punya pasangan tapi kalau tidak bisa fulfill your wants, tidak bisa memenuhi keinginan kamu, tidak bisa memenuhi satu apa ya, kalau aku bilang satu situasi yang kamu mau dia ada buat kamu, tapi ya ternyata yang dilakukan memang tidak memuaskan sama sekali gitu loh. Jadi di sini ada kartu Eight of Swords, ada kartu Ten of Swords. Ya ujung-ujungnya kalian akan sama-sama terluka. Kenapa? Karena salah satunya di sini itu seperti kayak ambigu. Ada kartu The Temperance, ini kartu ambigu sebetulnya. Aku juga kurang suka sih kartu The Temperance sebetulnya, karena tuh kayak apa ya, mungkin berkedok kebaikan gitu, berkedok kayak udah sabar aja, oke, iya ini, tapi kayak nggak ada jelasnya gitu. Sementara dia nih kadang-kadang memang apa yang dilakukan atau keputusan dia itu menghancurkan kamu. Ada kartu The Tower, kamu mungkin udah berkali-kali sakit. Di sini ego kamu tuh bermain kayak udah cedar, udah nggak bisa diharapin lagi deh. Gitu. Ya sebenarnya kalau aku boleh bilang secara pribadi, kisah cinta kalian di sini itu banyak yang pahit. Tapi aku nggak tahu kenapa kamu seakan-akan memang dia nih kayak mengisi ruang kosong hati kamu. Ada kayak dari kamu nih beberapa yang aku mungkin dengarkan kata hatinya, yang penting gue ada status lah. Yang penting gue udah mau terakhir untuk selamanya sama orang ini, gak mau cari pacar lagi. Capek gue. Jadi kamu kayak mengorbankan diri kamu, dimakan egonya sama dia. Dan kamu juga punya ego, tapi ego kamu tuh nyakitin. Tahu gak sih ego nyakitin? Contoh nih, maaf. Misalnya ego nyakitin itu adalah kesenangan tapi menyakitkan. Nah, kamu sama orang ini merasa kayak gimana ya? Hubungannya itu gak jelas. Kamu kayak berusaha pengen dia berubah, tetapi gak tahu deh sebenarnya kayak apa. Bisa berubah apa nggak orang ini? Tuh, energi dia adalah Geruid Snake, ya. Dia tuh cuma kayak mau ngikat kamu aja. Tapi apakah dia di sini ada niatan? Maksudnya energinya itu baik sama kamu? Enggak, tetap toksik teman-teman. Dan kamu di sini ya kayak apa ya, banyak menerima sesuatu yang buruk dari orang ini. Kamu yang lebih lemah, kamu yang lebih kayak mempertahankan dan menjalani. Ya udah jalanin aja lah, nanti juga akan ketemu kok ujungnya kemana gitu. Tapi kamu kayak nggak mau ngelepasin. Nah di sini teman-teman, aku cuman bilang segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang memang kamu jalani, kamu harus rasain dulu nih. Perasaan itu apakah menyatu dengan tubuh kamu? Misal, kalau kamu jatuh, kamu ngerasa sakit kan? Ya nggak sih? Kalau kamu jatuh, kamu ngerasa sakit. Anggaplah cinta ini adalah luka. Hati kamu sakit. Kamu tuh kebanyakan kayak menelan ludah gitu sama orang ini. Kamu sakitnya kemana sih? Pasti jatuhnya ke kepala kan? Dan itu stres. Besok apa lagi nih ulah yang dia buat ke aku? Besok apa lagi nih yang dia mau buat ke aku? Ya kan? Nah, PR dariku untuk kamu, sebelum aku mengakhiri pembacaan untuk PL1, cobalah untuk rasakan dulu cinta itu sebagai penyakit, atau cinta itu sebagai bisa jadi luka di kulit kamu. Rasain dulu, sugestikan itu. Kalau kamu sudah merasakan kayak sakit, perih, kayak kesilet, badan kamu udah kayak tersilet-silet, rasa di kulit kamu, kamu masih mau menerima apa enggak energi-energi toksik seperti ini? Kalau dia sendiri tidak menyadari dia ini adalah toksik untuk kamu, maka dia bukan orang baik. Sudah jelas kamu banyak dirugikan di sini. Ya,
Jadi saran dari Kak Mela apa? Aku nggak bisa gegabah untuk bilang kamu putus aja dari orang ini. Atau kamu nggak usah hubungin lagi orang ini. Rasain dulu di tubuh kamu. Kamu mengikhlaskan dia nanti pergi apa enggak? Membiarkan luka di tubuhmu mengering atau enggak? Kalau kamu udah bisa merasakan, oke, aku nggak mau lukaku ini basah terus nih. Aku mau lukaku kering. Tinggalin orang ini. Dan itu ada waktunya ketika kamu siap. Aku tidak merekomendasikan kamu lanjut ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk file 1. Semoga ini menjadi masukan untuk kalian. Kita lanjut ke file selanjutnya. Hai semuanya, kita masuk ke file 2. Tring, tring, tring. Semoga pembacaan ini menjadi pembacaan yang baik. Apakah hubungan kalian tulus, modus, atau apalah itu? Ya. Kita akan lihat dulu di sini. Kita ambil sebelah kanan adalah energi kamu dan 4 kartu di kiri adalah energi dia. Oke. Kita akan buka di sini. Kita udah buka ya. Ada kartu The Sun, Ace of Cups, Devil, dan Five of Cups. Kemudian ada kartu Strength. Ada kartu Eight of Cups, Empress, dan Sword. Oke, di sini kita akan buka dia tulus atau modus ke kamu, ya, atau ada hal lain. Apakah itu selain tulus dan modus? Sebelum kita buka, kita lihat di sini ada misunderstood. Berarti hubungan kalian di sini adalah hubungan yang banyak salah pahamnya, ya kan? Banyak misunderstand. Merasa salah satu ini adalah victim. Sehingga apa? Sehingga banyak jiwa kalian ini berdua saling kosong. Saling nggak terisi. Karena ketika kamu sayang sama seseorang, kadang-kadang kamu tidak merasa fulfill sama dia. Jadi kayak mudah bosan hubungannya, ya. Hubungan adu argumen. Apa ya? Aku bisa bilang secara energi kalian ini adalah hubungan bentrok. Suka salah paham, gak ngerti maksudnya, entah salah satunya telat mikir atau bagaimana, atau cara penyampaian dari pasangan kamu di sini yang kurang bisa apa ya? Kurang bisa kamu pahami lah dengan sikap-sikap uniknya. Kita punya kartu The Sun. Dan ada kartu The Strength. Aku bisa bilang kamu bertahan dengan seseorang yang bermain-main sebetulnya. Belum mau ada komitmen, atau bisa dibilang dia sayang sama kamu tetapi belum bisa memberikan sebuah komitmen yang benar-benar pakem buat kamu. Jadi banyak sekali kesalahpahaman, merasa kayak entah kamu atau dia merasa kayak kalian ini korban. Banyak dramanya hubungan ini sebetulnya. Apakah hubungan ini sehat? Bisa dibilang gimana ya? Hubungan-hubungan karmik, hubungan yang past life biasanya sih masuk ya ke kayak gini-gini. Aku nggak bisa bilang ini hubungan sehat karena kalian tuh kayak jiwanya hilang loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak ketemu sama dia atau dia nggak ketemu kamu, jiwanya hilang. Namun ketika kamu ketika kamu dekat pun kamu tidak merasakan kayak terisi. Jadi kayak hubungan ngambang gitu loh. Cuman kayak hubungan saling bicara, saling curhat, ya kayak gitu. Hubungan adu argumen. Ya kan? Hubungan yang cuman kayak networking, hubungan bicara, tetapi kayak tidak saling mengisi. Kita lihat di sini ada kartu The Sun, ada kartu The Strength. Tujuannya awal aja udah beda ya. Kamu mungkin berpikirnya lebih ke depan, lebih kepada kepastian. Kalau dia di sini lebih pengen kebebasan, gitu. Kalau dibilang apakah dia cukup mengisi kekosongan hatimu, aku bilang enggak. Bahkan kamu di sini mencari kesibukan lain.
Nggak cukup dengan dia, nggak cukup dengan apa yang dia berikan. Karena di sini kamu punya 8 gelas. Hanya terisi 1 gelas di sini. Sisanya kamu masih merasa kosong, masih ngeraba. Makanya kamu di sini mungkin ada yang nggak konsen dengan dia ya, nggak dikonsenin gitu loh. Kamu fokus dengan dirimu sendiri. Kamu banyak mendapatkan spiritual. Ini bulannya murung aku lihat ya, bulannya manyun kayak mukanya anakku. Dan aku ngeliat di sini kamu kayak mencari pencerahan di sana gitu loh. Kamu kayak aku bisa lah pergi, aku bisa pergi, aku nggak sama dia nggak apa-apa gitu. Bahkan di sini sebetulnya ketika kamu konsen dengan dirimu sendiri, aku ngeliat ada kartu The Empress, ada kebahagiaan walau kamu sendiri sebetulnya. Iya nggak sih? Bahkan ketika di saat kamu nggak sama dia, ketika kamu maju, dianya di sini yang merasa kayak ngejar-ngejar kamu. Ini bisa jadi hubungan karmik sih teman-teman. Ya, hubungan adu argumen itu biasanya hubungan karmik atau hubungan past life. Ya, kalau misalnya kalian mau tahu nih hubungan kalian past life seperti apa, kalian lihat videoku yang di channel ini juga, tapi yang beberapa video ke belakang jenis hubungan kamu dengan dia. Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Bagaimana sih hubungan yang adu argumen ini? Hubungan yang adu argumen itu sebetulnya adalah hubungan yang kalian tuh saling melengkapi, tapi tidak terisi. Tidak saling terpuaskan satu sama lain gitu loh. Apakah hubungan ini kuat? Karena aku melihat di sini ada hubungan the devil. Kamu mungkin kerap ya, dikala dia ini senang menyerap energi kebaikan kamu, jadi kamu kayak ngerasa suka drain gak sih? Kayak ngerasa suka capek gak sih? Kalau kamu ngerasa suka capek, dikala kamu lagi happy nih, kamu merasa positive thinking sama dia, tapi dia tidak merasa positive thinking. Dia selalu menceritakan hal-hal yang mengenai kesedihan dia, mengenai kegagalan, atau ya pokoknya gimana caranya dia nggak mau ngelepasin kamu, dia nggak mau kamu happy sendiri gitu loh. Jadi energi-energi yang mengikat kamu juga, sehingga kenapa? Untuk kamu pergi dari dia, ya, kayak bayangannya tuh ngikut. Ada beberapa di sini mungkin yang masih sendiri, dan sekarang ini masih kayak proses terus berlari. Ya, dia kayak nggak mau ngikut sama kamu. Mungkin kamu udah tahu ya, energi dia tuh nggak bakal bisa ngikut, apalagi dalam hubungan orang ketiga dan lain-lain. Kartu Five of Cups tuh kartu tragedi. Dia hanya bisa dengan gelas kosong ini 3 tumpah. Kamu di sini punya 8, terisi 1, berarti sisa 7. Ya, 2-nya masih kosong. Selalu pengen ada ruang hati. Dia pengen selalu ada hati, diperhatikan, atau kalaupun dia pergi sama kamu tuh tidak kayak benar-benar pergi gitu loh. Kalau seandainya dia menyuruh kamu pergi, dia tidak pernah menyuruh kamu benar-benar pergi. Atau aku bisa bilang di sini, ketika kamu pergi ya dia masih ngerecokin. Jadi aku bisa bilang hubungan adu argumen itu adalah sejenis hubungan ya karmik juga bisa, past life bisa ya. Banyak salah pahamnya juga, tetapi karena kalian sama-sama jiwanya hilang, nggak tahu, nggak terisi, hanya butuh aja tapi nggak terisi. Banyak gelas-gelas kosong di diri kamu. Dia hanya bisa ngasih kamu 1 gelas yang terpenuh keisi di sini. 3-nya hitunglah, 3-nya dia nggak bisa kasih, sisa punya 2 gelas kosong. Ya. Dan kamu di sini punya dirimu sendiri. Ini masih kosong teman-teman. Jiwa kamu tuh hilang. Tetapi terikat juga sama orang ini, kayak orang itu yang, maaf nih kalau klinik ya, kayak sukmanya hilang gitu, kepegang sama dia. Aku nggak ngenakut-nakutin kamu, tapi mungkin kita tuh kan kalau dalam tubuh jiwa itu ada beberapa layer ya. Sepertinya ini kamu harus cross check ke kiai atau ke orang pintar atau gimana. Apakah orang ini ada mengikat kamu dalam arti magic? Bisa jadi menggunakan ilmu apa, bisa jadi supaya kamu nggak lupa sama dia,
Susah untuk pergi loh. Kamu nyaman nih di posisi yang kayak lagi sendiri. Dia nggak mau kamu sama orang lain karena dia cinta sama kamu tapi tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih ke dirimu. Itu. Kita akan lihat ya. Apapun keputusannya di sini, apakah kamu harus pergi ataukah kamu harus bertahan? Kita lihat energi dia dulu di sini. Satu di kamu tuh kan. Aduh. Kok bener ya? Aku bilang apa dari tadi? Karmic relationship. Ketika aku buka ini, karmic relationship. Apa? Aku shuffle gimana? Aku memang cocok di profesi ini. I don't know. Indigo gak sih? Oke, teman-teman begini. Kita lihat ya. Di sini sebetulnya hubungan kamu itu, kalau kamu telaah hubungan kamu sama dia, pasti ada life lessons-nya. Dia belajar dari kamu belajar dari dia. Kamu belajar dari apa sih orang dia nggak bisa memberikan apa-apa sama kamu? Kamu belajar dari rasa sabar. Orang karmic relationship itu dan bisa bertahan itu adalah hubungan yang sabar. Sekarang apakah harus dilanjutkan? Kamu yang punya kunci di sini. Ada heart with a key. Bukalah hati kamu. Kamu yang bisa buka, tutup kerannya orang ini. Dia yang memberikan karmik ke kamu, bukan kamu yang punya karmik sama dia loh. Dia yang fans kamu lah, gitu. Kamu di sini yang bisa buka tutup kunci. Kalau misalnya kalian bisa melewati fase karmic relationship, menghilangkan cinta, maksudnya menghilangkan cinta tuh bukan berarti harus ambisi, harus jadi. Hanya sayang sama dia, kalian bisa jadi akan long lasting, kalian bisa jadi twin flame, atau kalian bisa jadi soulmate. Asal energinya itu sudah sama-sama hilang, energi saling memiliki, kamu juga sudah move on sama yang lain, atau mungkin kalau kamu sendiri, dia sendiri, kalau selama kamu merasa tidak kesepian ya silakan jalanin. Tapi kalau kamu di sini merasa banyak negatifnya, tutuplah kerannya. Sudah tahu, jarang orang yang jadi karmic relationship itu akan berjalan long lasting. Ya long lasting sih iya, tapi efeknya akan sakit di kamu. Kalau kamu bisa tahan dengan hantaman-hantaman ini dan sabar dengan keadaan, kamu harus banyak berdoa ke Tuhan. Mudah-mudahan kamu bisa dihindari dan kamu dapat orang lain. Cara untuk menghindari relationship yang karmik adalah dengan cara kamu mendapatkan orang lain. Otomatis konsen kamu sudah buyar dan ini bisa diputusin. Itu aja pesan dari aku. Aku merinding banget. Jujur aku ngomong karmik kok kartunya keluar karmik juga. Gimana itu? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you next video. I love you and bye-bye. Hai, untuk kamu yang memilih file 3. File 3 kita lihat tulus, modus, atau apalah itu. Kita akan ambil ya. Untuk kiri adalah energi dia dan untuk kanan adalah energi kamu. Kita akan buka dulu di sini. Berdoa semoga baik-baik yang memilih file 3. Oke. Kita akan lihat ceritanya. Wow, no commitmental, sexual energi. Dia tulus atau moduskah sama kamu? Jawabannya adalah kali ini, mohon maaf, yang suka milih nomor 3, jawabannya modus. Karena di sini memang energinya adalah non-commitmental, di mana energinya sangat tertutup dan dia hanya mengharapkan seks mungkin atau lebih kepada keintiman saja. Kita melihat di sini ya, energinya aja sudah berbeda. Pertama, kamu di sini ada kartu The Hierophant. Kamu energinya naik ke atas. Kamu adalah energi orang yang ibaratnya gini, kalau kamu pernah punya salah di masa lalu, kamu pengen memperbaiki itu semua. Makanya di sini ada sisi dewasa. Oke?
Sementara dia suatu kejelasan yang tidak pasti. Aku bisa ngelihat seperti ini, teman-teman. Ya, ini kartunya nih kayak keterkaitan. Kamu bisa lihat dari kartunya deh. Ya. Orang ini datang dan pergi dalam hidup kamu. Aku ngelihatnya, datang pergi di hidup kamu, tetapi aku tidak melihat ada namanya sebuah komitmen atau apapun itu. Kenapa? Karena ketika kamu meminta komitmen, ya dianya hanya diam saja. Dan dia lebih senang kalau kamu diam. Ada kartu The Hermit di sini. Senang banget kalau kamu diam. Lalu, sebentar ya teman-teman, ini berisik banget. Aku nggak konsen kalau ada yang kayak gitu. Sebentar ya. Di sini, aku lanjutin lagi. Kartu The Hermit. Ya, kamu energinya tuh kayak pengen ngebawa dia ke atas gitu. Ayo dong, kita ini udah lama berhubungan. Aku tuh nggak mau kayak gini-gini aja. Hubungan yang kuat di antara kalian sebetulnya kalau dari pikiran dia adalah sexual energy. Yang membuat dia bertahan sama kamu karena sexual energy. Berkomitmen? Aku bilang enggak. Ini hubungannya dia sama kamu adalah hubungan yang ringan. Sehingga aku bilang gini ya, ketika kamu mencoba untuk mengafirmasi perasaan dia ke kamu, di sininya dia malah kayak menutup diri dan kamu juga kayak nggak dapet apa-apa. Energi kalian tuh adalah energi yang panas, jujur aja. Misalnya kalian sama-sama punya planet Mars yang kuat. Nah, kalau punya planet Mars yang kuat di sini, ujung-ujungnya kalian akan sangat bergairah. Gitu. Inilah yang membuat kalian itu bertahan sampai dengan sekarang. Hubungan modusnya kemana? Ke arah ranjang, ke arah intimasi, ke arah keterikatan yang lain. Ya, sampai berapa lama kah orang ini akan memberikan komitmen atau bakal gimana? Kita nggak tahu, tergantung dia. Ini ada kartu Wheel of Fortune loh, sesuatu yang kayak terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ini tergantung dari moodnya dia juga, teman-teman. Mood dia di sini tidak stabil, kadang bisa kelihatan serius sama kamu, kadang enggak. Apakah dia pengen stay di hubungan ini? Ya stay aja kayak begini, hubungan yang open relationship, tahu nggak? Aku suka sama kamu, tapi aku nggak mau terikat, aku pengen sendiri, gitu. Kamu pun di sini juga kayaknya nggak bisa memaksa dia. Kamu juga rasanya kayak udah enek ya. Kamu juga mendingan ngomong aku mendingan sendiri. Karena energi yang diberikan sama dia adalah energi non-komitmen. Energi modus aja, hanya pengen senang-senang, fun katanya. Ya, hubungan-hubungan yang sebetulnya tidak bisa memberikan satu masa depan buat kamu. Kartu The Hierophant di sini mengindikasikan adalah kamu di sini pengen banget menuju ke satu tempat yang terang ya di hubungan ini, sementara dia tetap stay dengan pendiriannya. Kamu sudah mencoba untuk naik energi kamu secara spiritual, tetapi dia tetap tidak berubah, muter aja di situ. Ya, Seven of Wands di sini juga menunjukkan bahwa aku lebih baik sendiri sih. Kamu nggak usah memaksa aku, kamu nggak usah nyuruh aku gimana pun juga bakal sendirian. Terima kasih misalnya kamu sudah memperhatikan diriku. Terima kasih kamu sudah baik sama aku, tetapi aku tetap mau sendirian. Aku tidak bisa untuk berkomitmen. Bukan tidak komitmen ke satu orang, maksudnya bukan tipe-tipe yang jajan juga. Hanya nggak bisa komitmen aja sama kamu. Karena di sini kita lihat Wheel of Fortune, nasibnya dia sendiri tuh belum
mateng, kecuali kalau di sini the emperor gitu. Bisa aja dia di sini memang sudah berkomitmen, tapi di sini keinginan dia itu tergantung dari perjalanan nanti. Untuk saat ini energinya hanya bisa seksual energi aja dan non-komitmental. Nggak mau mikir yang ribet-ribet karena di sini tuh semacam energinya tertutup, ada blokade. Ya. Apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau ditiadakan? Menurut kamu bagaimana? Kita buka energi dia dulu di sini. Sebenarnya ada energi cinta dari dia. Betul, ada energi cinta, tapi nggak bisa kasih komitmen. Gimana dengan kamu? Kamu juga sama-sama cinta sih. Kamu pengen dia, dia pengen kamu, tetapi tidak bisa bersama. Jadi gini teman-teman, bukan tidak bisa bersama sih. Maksudnya, waktu belum memihak ya. Waktu belum memihak sama kalian. Kenapa di sini modus? Aku bilang modus karena ikatan yang paling kuat adalah secara sensual. Gitu ya. Udah pasti lasting, udah pasti kalian saling menggoda, flirty. Itu sama-sama modus. Jadi kamu sama dia memang dia modusin kamu dan kamu menerima. Udah itu aja. Masalah kamu pengen dapet dia atau masih penasaran sama dia karena kamu udah tahu rasanya, tidak lupa rasanya, atau sayang banget sama orang ini, dia juga mencintai kamu tetapi mau hubungan uncommitmental. Ya, uncommitmental itu dia sudah menutup diri. Katanya dia sudah nggak butuh lagi namanya cinta atau apapun. Yang dia jaga malah fokusnya malah ke keuangan nih aku lihat ya, ada kartu Pentacles. Kalau nggak cinta yang dia bergejolak hidupnya atau dia sakit hati, berarti Pentacles terkait dengan apa yang dia miliki tidak pasti, makanya dia tidak bisa kasih komitmen sama kamu. Dan hubungan ini adalah hubungan modus. Hubungan modus itu sebetulnya ya gimana ya, dibilang cinta tapi maksudnya juga ada ini gitu. Tapi kamu juga cinta sama dia karena kamu memberikan dia, di sini ada kartu The Hierophant, unconditional loving, dan dia memberikan kamu cinta, sama-sama unconditional love loh. Dia lebih ke gairah, tapi kalau kamu memang benar-benar jatuh cinta, ini adalah hubungan yang sangat sulit. Mau diputusin gimana? Aku cuma bilang gini sih teman-teman, kamu harus menerima kalau hubungan ini adalah hubungan gairah. Hubungan modus ya. Hubungan gairah saja. Jika memang ini hubungan gairah saja, kalau kamu masih mau sama dia, maka kamu hubungannya adalah open relationship. Saran aku seperti itu. Nggak usah menuntut kita bakal bersama satu rumah atau ngapain pun, itu kayaknya hayalan aja deh. Jadi kamu harus happy. Karena kenapa? Kalian dengan sendiri-sendiri pun nggak ada masalah. Kamu sendiri pun juga nggak ada masalah di sini. Karena kamu juga nggak mau cari orang lain. Semua kembali kepada kamu ya. Preferensi kembali kepada dirimu masing-masing. So, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Semoga kalian suka. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. See you next you. I love you and bye-bye. Halo, apa kabar kalian semua? Untuk yang memilih file nomor 4, ya. Kita akan lihat di sini. Energi dia yang di sebelah kiri, energi kamu yang di sebelah kanan. Kita akan lihat dulu untuk pembacaannya. Di sini dia punya banyak salah ya. Dia ingin kembali sama kamu dan
Untuk file keempat, dia benar-benar tulus, ingin minta maaf, sudah pasti jawabannya bukan modus namun tulus padamu. Oke. Yang aku bisa lihat di sini teman-teman, kamu dan dia mungkin memiliki konflik, bisa konflik batin, konflik bicara, dan saat ini mungkin ada yang tidak bicara ya. Tetapi kamu tahu, dikala kamu sudah move on dengan yang lain, ada seseorang di sana yang masih kayak ngarepin kamu, masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih berusaha mewujudkan dan mengupayakan dirimu untuk masuk ke dalam cita-citanya nanti. Ada kartu Knight of Pentacles dan ada kartu The Magician. Kamu tahu nggak sih, walaupun kamu berusaha untuk mungkin kamu sakit hati sama dia, kamu benci sama dia, tetapi di sini dia tuh masih ingat loh memori tentang kamu, rasanya tentang kamu, cintanya ke kamu. Bahkan kamu walaupun di sini kamu tuh kayak gengsi sama dia, nggak mau hubungin dia, kamu juga susah move on. Itu nggak kamu akui. Ya, seseorang ini masih cinta mati sama kamu. Kalau orang masih cinta mati itu biasanya akan datang kembali dan ya mau kembali untuk meminta maaf sama kamu, karena dia datang dengan perasaan yang tulus. Pasti dia akan minta maaf seperti ini, maaf ya kala itu aku mungkin tidak mengindahkan perasaan kamu, aku berbuat semena-mena sama kamu. Mungkin aku pernah selingkuh, kamu sakit hati karena aku pernah selingkuh, karena memang kebodohanku, karena aku punya banyak keinginan, karena aku merasa tidak cukup sama kamu, karena kamu itu, kala itu aku berpikir kamu tuh kurang yang tepat untuk aku. Tetapi setelah dipikir-pikir, aku sudah cukup ya, menyadari kesalahan aku. Dan di sini memori tentang kamu itu tidak kunjung hilang. Bahkan mungkin ada ya orang tuanya dia atau siapalah yang deket sama dia tuh bilang, mana nih kabarnya si itu gimana? Keinget lagi deh sama kamu. Oh iya, aku punya salah ya. Aku harus minta maaf ya. Kayak gitu. Di sini kamu memerankan drama juga sih sebenarnya. Aku ngelihat apa yang kamu lakukan sebetulnya tidak serta-merta menjadi keinginan kamu. Kamu hanya ingin memperlihatkan atau menunjukkan kepada dia bahwa kamu tuh bisa move on tanpa dia. Walaupun di sini kamu juga berusaha, ya, kamu berusaha, tapi kamu kayak memutuskan untuk kayak jomblo aja gitu. Kamu susah move on juga dari dia, tapi kamu tidak mengakui dari dalam diri. Apakah kalian di sini memang bisa ditakdirkan untuk bersama? Ya, kau akan coba lihat dulu ya. Both akan ada sebuah proses, akan ada sebuah kedatangan. Dan di sini, nah, kamu yang tidak memperlihatkan perasaan happy ketika orang ini mau datang. Kamu juga di sini, aku ngelihatnya, wah, kalau aku nerima dia resiko banget buat aku. Jadi, kamu menganggap kedatangan dia ini kayak nggak tulus gitu loh. Kamu merasa dia ini pasti akan membuat kamu sengsara, atau kedatangan dia ini bakal menguras banyak energi kamu. Makanya di sini kamu tuh kayak gambling. Iya atau enggak ya dia cinta sama aku? Suka apa enggak ya dia sama aku? Karena ada trauma di masa lalu, mungkin membuat kamu netting. Negative thinking. Kamu kayak kurang bisa acceptance dengan semua hal yang dia pernah lakukan, karena ini kamu pernah dibodohin sama orang ini.
Ya, kamu pernah dibodohin sama orang ini. Kamu pernah nggak apa ya, kayak ngerasa, oh ternyata dia sudah punya yang lain di kala itu. Tapi dia datang di sini karena teringat sama kamu. Setelah dijalani, setelah dia mencoba untuk menjalani tanpa dirimu, nyatanya nggak bisa. Ternyata cinta yang komplit, ya ujung-ujungnya Six of Cups. Sama-sama susah move on. Kalau kamu bukan tidak bisa move on ya, tapi kayaknya berat buat kamu untuk melangkah gitu loh. Ada traumatik di sini. Ada yang masih jomblo sampai sekarang. Kayak males gitu, kayak takut untuk ngerasain sakit hati lagi. Atau memang orang ini memberikan efek trauma banget sama kamu. Ya, sekarang gini. Berbijaklah, berstrategilah. Kalau misalnya dia datang ya, ini aku kan bilang dia nanti akan datang ke kamu. Entah kapan ya, pasti orang ini akan datang buat kamu yang memilih nomor 4, PL4. Tetapi di sini harus berstrategi ya teman-teman. Jadi kembali lagi, pilihan ada di tangan kamu. Aku nggak bisa bilang kamu harus tinggalin orang ini. Ikuti kata hatimu sekarang. Kalau misalnya kata hati kamu memang bilang, aku akan memberikan kamu kesempatan lagi, nggak apa-apa. Gitu. Terus aku juga bilang, resiko apapun, selama kamu berstrategi, selama kamu di sini bisa pelan-pelan aja menyambut orang ini, aku rasa kamu masih akan terlindungi kok sama semesta. Tinggal bagaimana caranya kamu ngomong sama dia gini, aku tidak akan berbuat banyak. Mungkin kamu akan melihat aku yang pasif. Mungkin kamu tidak melihat cintaku semerbak seperti dulu. Namun, kalau kamu pengen ada kesempatan lagi kepadaku, dan memang kamu benar-benar tulus, tolong dibuktikan. Aku butuh sebuah komitmen. Dan aku pengen ada keterikatan di antara kita. Kalau kamu tidak bisa memberikan sebuah komitmen, walaupun kamu tulus, kayaknya kita nggak bisa lanjut lagi deh. Lupain aja semua, anggap aja itu adalah memori yang paling indah semasa kita hidup berdua. Oke, buat kamu yang memilih file nomor 4, semoga pembacaannya bisa resonate. Jangan sedih, kalau sedih dan nangis, kamu silakan minum air putih. Ya, siapin air putih. Semoga kamu tidak dehidrasi dengan pembacaanku. See you again on next video, Potatoers. Doain merchandise-nya segera datang, dan semoga buat kamu yang beruntung, kamu tidak perlu beli, tapi kalau yang tidak beruntung, please beli, karena ini adalah small business aku. Nanti paket-paketnya akan segera aku kasih tahu. Kalau sudah pada jadi ya, kita launchingnya di 2023. See you and bye-bye.